Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Lintia Maharani, NPM 20244064055154. Saya dari kelas 3D Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Saya dari Prodi PGSD. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kesenjangan pendidikan dan bagaimana cara kita menjembatani agar semua anak bisa mendapatkan pendidikan yang sama. Nah, di slide ini terlihat bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap anak. Itu berarti semua anak berhak pergi ke sekolah. Namun, kenyataan di lapangan tidak selalu seperti itu. Ada anak yang sekolahnya dekat dan bagus, tetapi ada juga anak yang tinggal jauh di pelosok, sehingga harus berjalan lama untuk sampai ke sekolah. Ada anak yang punya buku lengkap, tetapi ada juga yang fasilitas sekolahnya terbatas. Ada juga keluarga yang kurang mampu sehingga anak sulit membeli perlengkapan sekolah atau bahkan membayar kebutuhan sekolah. Inilah yang disebut kesenjangan pendidikan. Nah, yang selanjutnya ada konsep filsafat pendidikan. Dalam belajar, ada 3 cara berpikir penting. Yang pertama itu ada progresivisme. Anak harus aktif, kreatif, dan belajar dari pengalaman, bukan hanya dari buku. Yang kedua, humanisme. Pendidikan harus membuat anak berkembang sebagai manusia yang baik, karena setiap anak punya kelebihan. Yang ketiga, pemikiran kritis atau FIRE. Anak diajak berani bertanya, berpikir, dan memahami masalah di lingkungan mereka. Ketiga cara ini membantu kita memahami pentingnya pendidikan yang adil. Nah, yang selanjutnya bentuk kesenjangan pendidikan. Kesenjangan pendidikan terjadi karena 1. Akses sekolah tidak sama, ada yang dekat, ada yang jauh. Yang kedua, kualitas sekolah berbeda, ada sekolah lengkap, ada yang sangat sederhana. Yang ketiga, keadaan ekonomi keluarga, tidak semua orang tua mampu. Yang keempat, kesenjangan digital, ada yang punya internet, ada yang tidak. Yang kelima, daerah terpencil, membuat sekolah sulit dibangun. Hal-hal ini membuat kesempatan belajar tiap anak berbeda. Nah, di slide ini ada beberapa faktor penyebab kesenjangan. Yang pertama, ekonomi keluarga rendah. Yang kedua, distribusi guru tidak merata. Yang ketiga, fasilitas pendidikan terbatas. Yang keempat, minim akses teknologi. Yang kelima, letak geografis sulit dijangkau. Nah, peran filsafat pendidikan. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran moral dan keadilan. Yang kedua, merumuskan tujuan pendidikan yang humoris. Yang ketiga, menjadi landasan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan. Yang keempat, mendorong pendidikan. Nah, yang selanjutnya cara mengatasi kesenjangan. Beberapa cara supaya semua anak bisa merasakan pendidikan yang sama, yaitu yang pertama, menyebarkan guru secara merata ke berbagai daerah. Yang kedua, memperbaiki fasilitas sekolah seperti bangunan, buku, dan alat belajar. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi seperti pembelajaran online untuk daerah jauh. Yang keempat, memberi bantuan biaya atau beasiswa bagi anak yang membutuhkan. Yang kelima, menerapkan pendidikan inklusif agar semua anak bisa belajar bersama tanpa diskriminasi. Dengan usaha bersama, kesenjangan pendidikan bisa berkurang. Nah, yang selanjutnya kesimpulan. Kesenjangan pendidikan masih ada, tetapi bisa diatasi jika pemerintah, sekolah, dan masyarakat bekerja sama. Pendidikan harus adil untuk semua anak, tidak peduli dari mana mereka berasal. Dengan menerapkan nilai-nilai pendidikan yang baik, semua anak bisa mendapatkan kesempatan belajar yang sama dan masa depan yang lebih baik.